Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang aspek sosial yang bermasalah akibat bullying pada middle adolescence. Manusia adalah makhluk yang terus bertumbuh dan berkembang. Tentunya, setiap periode yang dilewati oleh manusia tersebut, terdapat tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh individu tersebut. Namun, ada masa di mana individu akan mengalami berbagai macam pergolakan emosi dan konflik. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Pembulian merupakan salah satu persoalan yang terpenting di sekolah-sekolah. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying. Meski hanya bullying verbal dan psikologis atau mental, pembulian telah menjadi masalah yang mengganggu kesejahteraan sosial psikologis siswa, keluarga, sekolah, dan masyarakat umum. Pola asuh orang tua yang diduga turut menjadi prediktor terhadap perilaku pembulian di sekolah masih belum banyak dilakukan. Ada 3 siswa SMP Muhammadiyah, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terhadap siswa disabilitas yang bernama Cahaya Anugrahaini yang berumur 16 tahun, di mana dia dirudung oleh 3 laki-laki yang merupakan teman sekelasnya, di mana mereka melakukan tindakan seperti menendang dan juga melakukan pemerasan uang terhadap korban sehingga dengan tujuan mengambil kasus ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut aspek sosial apa saja yang terdampak pada korban karena hal ini berhubungan dengan hubungan interpersonal atau sosialisasi yang dilakukan pada masa pubertas. Remaja pertengahan. Perubahan fisik dari pubertas berlanjut selama masa remaja pertengahan. Kebanyakan pria akan memulai percepatan pertumbuhan mereka, dan perubahan terkait pubertas terus berlanjut. Mereka mungkin memiliki beberapa suara retak, misalnya karena suara mereka lebih rendah, beberapa mengembangkan jerawat. Perubahan fisik mungkin hampir sempurna untuk wanita, dan kebanyakan anak perempuan sekarang mengalami menstruasi yang teratur. Banyak remaja tengah memiliki lebih banyak pertengkaran dengan orang tua mereka karena mereka berjuang untuk lebih mandiri, dan mereka sangat memperhatikan penampilan mereka, dan tekanan teman sebaya mungkin memuncak pada usia ini. Otak terus berubah dan matang pada tahap ini, tetapi masih banyak perbedaan cara berpikir remaja tengah yang normal dibandingkan orang dewasa. Sebagian besar ini karena lobus frontal. Lobus frontal memainkan peran besar dalam mengkoordinasikan pengambilan keputusan yang kompleks, kontrol impuls, dan mampu mempertimbangkan berbagai pilihan dan konsekuensi. Remaja pertengahan lebih mampu berpikir abstrak dan mempertimbangkan atau gambaran besar, tetapi mereka mungkin masih kurang mampu menerapkan pada saat itu. Bullying. Dalam masa perkembangannya, remaja akan melalui fase dengan berbagai macam kesulitan. Munculnya permasalahan pada perkembangan anak dapat dilihat dengan munculnya perilaku anak yang kurang tepat. Salah satu kejadian yang sering terjadi pada anak di lingkungan sosialnya adalah bullying. Kebutuhan dari remaja adalah teman sebaya, di mana teman sebaya adalah sangat penting bagi mereka untuk mengenal dunia di luar keluarga. Namun, dalam interaksinya, remaja sering mengalami tekanan untuk mengikuti teman sebaya atau yang sering disebut konformitas atau conformity, yang sangat kuat. Konformitas ada yang positif dan negatif. Konformitas muncul ketika individu meniru sikap atau tingkah laku orang lain dikarenakan ada tekanan nyata maupun yang tidak nyata. Pertentangan dan pemberontakan adalah bagian alamiah dari kebutuhan para remaja untuk menjadi dewasa yang mandiri dan peka secara emosional. Adolescence sering disebut dengan pemberontakan. Pada masa ini, anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan berbagai gejolak emosi, menarik diri dari keluarga, dan mengalami banyak masalah baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan rumah, serta maupun di lingkungan teman-temannya. Dalam menangani kenakalan remaja, perlu adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh orang tua, guru, dan masyarakat agar tidak terjadi perilaku menyimpang.
Faktor penyebab dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Dia mempunyai keterbatasan fisik seperti disabilitas. Yang kedua, faktor eksternal. Pada pelaku mempunyai emosi yang tidak stabil dan punya sikap yang memberontak. Serta ekosistem sekolah yang ada membuat pertemanan sekolah tidak baik. Dan ada milestone yang bermasalah, yaitu keterbatasan dalam melakukan pertemanan. Dampak dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak jangka panjang. Bisa mengembangkan emosi negatif seperti mudah marah, menangis, dan juga bisa mengembangkan perilaku agresif, pemarah, dan suka menyerang. Yang kedua, dampak jangka pendek. Merasa semakin tidak percaya diri dan tidak berharga, serta kesulitan dalam memulai relasi pertemanan.